Fungsinya Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah musodik, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi bukan ini dan ini. Ya. Fungsi yang kedua adalah al-muhaimin, sebagai batu ujian, pengoreksi. Ya. Apa yang di sini tidak sesuai ya dikoreksi di Quran. Ya. Fungsi yang ketiga adalah mubayyin, menjelaskan apa yang salah di sini dijelaskan dalam Quran. Contohnya yang Nabi SAW tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi fungsinya Quran itu begitu. Ya. Siap. Thank you. Sebentar saya mau ini dulu. Kembali. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Kabar Baik Channel mengucapkan selamat Natal bagi setiap kita yang merayakannya. Damai Natal beserta kita. Saya akan memberikan tanggapan kepada Kodonditan terkait video yang baru saja kita simak tadi, di mana dia menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu ada 3, teman-teman. Membenarkan, mengoreksi, dan menjelaskan. Poin pertama adalah membenarkan. Jadi Al-Quran itu berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Dan di dalam penjelasan Kodonditan, Alkitab tidak termasuk dalam kitab-kitab terdahulu tersebut. Nah, tadi saya ingin tahu, kitab-kitab terdahulu itu yang mana sih yang dimaksudkan oleh Donditan dan umat Muslim? Karena saya tahu sampai hari ini kitab-kitab terdahulu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ternyata Alkitab tidak termasuk di dalam kitab-kitab terdahulu. Poin kedua adalah fungsi Al-Quran itu untuk mengoreksi. Nah, yang dikoreksi adalah Alkitab. Tadi dalam video itu jelas Kodonditan menunjukkan Alkitab sebagai objek yang akan dikoreksi oleh Al-Quran. Di sini saya melihat ada kesalahan cerita dari Kodonditan karena bertabrakan satu sama yang lain. Sedangkan poin pertama menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Sedangkan yang dimaksudkan Al-Quran bukan Alkitab. Itu kan diakui oleh Donditan. Lalu kenapa Al-Quran mengoreksi Alkitab yang tidak termasuk dalam daftar kitab-kitab terdahulu tersebut? Apa sih salahnya Alkitab? Apa sih kurangnya Alkitab sehingga Alkitab dibawa-bawa untuk dikoreksi? Poin ketiga adalah menjelaskan. Nah, yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah penyaliban Isa Al-Masih. Cerita yang bertentangan dengan Al-Quran ya hanya Alkitab. Berarti yang akan dijelaskan itu ya menyanggah bahwa informasi yang disampaikan oleh Alkitab itu salah. Ya kan? Di sini kita melihat cara berpikir Kodonditan yang rancu, teman-teman. Di lain sisi Alkitab tidak diakui sebagai kitab terdahulu, tetapi mereka mau membawa-bawa Alkitab dalam setiap pembicaraan yang mereka buat. Ini kan keliru, teman-teman. Ya kan? Untuk apa bawa-bawa Alkitab? Kan Alkitab nggak salah kok. Iya toh? Soal Taurat, Zabur, Injil terserah kalau kalian tidak mengakui bahwa di dalam Alkitab ada Taurat, Zabur, dan Injil. Itu urusan kalian. Tetapi tolong memberikan buktinya bahwa Alkitab itu bukan kitab terdahulu. Pertama, dan bawa kitab-kitab terdahulu yang asli, Taurat, Zabur, dan Injil itu. Supaya ya kami pun tahu bahwa oh ya gak perlu tersinggung ketika mereka bicara bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu bukan Alkitab. Ya kan? Yang jadi persoalan adalah selama ini teman-teman Muslim tidak mengakui
Alkitab itu sebagai kitab-kitab terdahulu, tetapi Alkitab selalu dibawa-bawa dalam setiap ceramah-ceramah kalian. Di lain sisi saya sedih karena banyak orang yang mendengarkan manusia-manusia seperti Don Ditan. Ya kan? Kedua, saya pun senang karena ternyata Alkitab itu adalah sebuah buku yang sangat menarik bagi banyak orang, secara khusus teman-teman Muslim. Saya senang sekali. Kenapa saya senang? Karena memang betul menarik Alkitab itu. Sebab di dalam Alkitab menceritakan sebuah cerita kehidupan yang luar biasa. Pertama, Allah menciptakan manusia. Sempurna mereka, segambar, serupa dengan Allah. Tetapi apa yang indah ini pada akhirnya memberikan pemberontakan. Ya kan, ketika Allah memberikan perintah kepada mereka, lalu mereka melanggar perintah tersebut. Di situ mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka terpisah dengan Allah. Tetapi karena Allah yang saya imani adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat bertanggung jawab, Allah yang sangat adil, sehingga dia tidak membiarkan ciptaannya itu hidup tanpa arah. Ya kan? Hidup tanpa arah. Akhirnya Alkitab menceritakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia yang sudah terpisah dengan Allah itu tidak menemukan jalan untuk pulang. Mereka tidak bisa lagi karena sudah terputus kan. Nah, Allah yang saya imani, yang saya percaya adalah yang penuh kasih, itu mengambil inisiatif. Bagaimana caranya supaya manusia ini kembali berhubungan dengan kita. Karena mereka sudah berdosa dan Allah adalah suci, jadi tidak bisa bersatu lagi. Akhirnya manusia yang sudah berdosa ini harus diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan manusia berdosa itu ya yang suci. Akhirnya Allah mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dan cerita Alkitab menjelaskan bahwa pada akhirnya Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Maksudnya apa? Dengan kebangkitan Yesus, dia mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus memberikan sukacita yang besar bagi semua umat manusia. Kematian Yesus itu menggantikan manusia yang telah berdosa. Seharusnya manusia yang menanggung kematian kekal tersebut, tetapi diambil alih oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan dari kematian Yesus Kristus, dari kebangkitan Yesus Kristus itu memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Manusia bisa mengenal Allah sebagai Allah yang kasih karena melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau tidak ada kejadian Yesus datang ke dunia, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, maka mungkin sampai saat ini kami tidak tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kasih. Ya kan? Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kasih. Dia mau menyelamatkan manusia dengan cara Allah. Karena itu Alkitab menjadi satu-satunya buku yang paling menarik dibahas oleh semua Muslim di seluruh dunia. Ya kan? Kita lihat pembicara-pembicara favoritnya orang Muslim di Indonesia, Zakir Naik. Zakir Naik sering mengutip Alkitab, membawa Alkitab, bahkan mengoleksi Alkitab dari berbagai terjemahan. Don Ditan juga melakukan hal yang sama. Di dalam ruangan kecilnya itu ada banyak sekali Alkitab.
Artinya apa? Alkitab menjadi sebuah buku yang sangat menarik. Bahkan menjadi buku favorit bagi semua muslim. Membelinya dan membacanya walaupun mereka melihat Alkitab dari sudut pandang yang berbeda. Saya berdoa semoga semua kalian yang sering mengutip-ngutip Alkitab, sering membaca Alkitab, dijamah oleh Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kalian mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu kasih. Allah itu berinkarnasi menjadi manusia untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang telah rusak. Baik teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.